Pernah nggak sih, kamu lagi santai-santai di kamar, niatnya mau istirahat, terus iseng buka Instagram, dan tiba-tiba dada terasa sesak, kamu lihat story teman lagi liburan ke luar negeri. Teman lain pamer jabatan baru. Terus ada lagi yang tunangan dengan caption super romantis. Mendadak, kamar yang tadinya adem terasa panas dan sempit. Pikiranmu langsung liar. Kok hidup gue gini-gini aja ya? Kapan gue bisa kayak mereka? Apa yang salah sama gue? Perasaan cemas, resah, dan takut ketinggalan momen itu. Ada namanya. Namanya FOMO atau Fear of Missing Out. Dan ini bukan perasaan main-main, tapi nyata dan sangat menguras energi. Kamu merasa harus selalu online, selalu update, tapi setiap kali buka sosmed, yang ada malah perasaan cemas dan gak cukup yang makin menjadi-jadi. Rasanya seperti terjebak di lingkaran setan. Mau hapus akun, tapi takut kehilangan koneksi atau info penting. Kalau dipertahankan, kesehatan mental rasanya hancur lebur. Ini dilema jutaan orang, dan kamu nggak sendirian dalam hal ini. Tapi, gimana kalau ada cara untuk keluar dari jebakan ini? Cara untuk tetap punya media sosial. Tetap terhubung, tapi dengan perasaan yang jauh lebih tenang dan memegang kendali. Bukan dengan detox digital yang seringnya gagal, tapi dengan sebuah teknik praktis yang justru melatih otak kita untuk bahagia saat kita berani melewati sesuatu. Di sini, kita nggak cuma akan bahas teorinya, tapi kita akan langsung praktik sebuah latihan sederhana yang bisa kamu lakukan setiap hari untuk merebut kembali ketenanganmu dari cengkeraman FOMO. Jadi, jangan kemana-mana. Membedah jebakan bernama FOMO. Sebelum ke solusi, kita harus kenal dulu siapa musuh kita sebenarnya. Apa itu FOMO? Fear of missing out itu adalah rasa takut ketinggalan. Sebuah kecemasan mendalam saat kita merasa ada momen berharga yang terjadi di tempat lain. Dan kita nggak jadi bagian dari itu. Fenomena ini sebenarnya bukan hal baru, tapi media sosial membuatnya berkali-kali lipat lebih dahsyat. Kenapa bisa begitu? Ada 3 biang keladinya di sini. Yang pertama, perbandingan sosial tanpa akhir. Sadar atau enggak, media sosial itu panggung tempat semua orang memamerkan highlight reel hidup mereka. Potongan-potongan adegan terbaiknya saja. Foto liburan yang sempurna, senyum paling lebar, pencapaian paling hebat. Secara logika, kita tahu itu bukan gambaran utuh, tapi otak bawah sadar kita nggak peduli. Ia tetap saja membandingkan. Kita membandingkan bagian di balik layar kita yang penuh berantakan dengan trailer film terbaik orang lain. Hasilnya, perasaan minder, nggak puas sama hidup sendiri, dan stres. Lalu yang kedua, desain algoritma yang bikin candu. Pernah heran kenapa konten yang muncul di feedmu selalu yang paling heboh, paling bikin iri, atau paling viral? Itu bukan kebetulan. Algoritma media sosial sengaja dirancang untuk membuatmu terus scrolling. Mereka akan menyajikan konten yang paling memancing emosi. Entah kagum, iri, atau penasaran, supaya kamu nggak bisa berhenti. Dorongan untuk terus-menerus cek notifikasi itu adalah hasil dari desain super cerdas untuk menyita perhatian kita. Dan yang terakhir, kebutuhan dasar manusia untuk diterima. Kita ini makhluk sosial yang secara alami ingin jadi bagian dari kelompok. FOMO mengeksploitasi kebutuhan ini. Saat kita lihat orang lain kumpul-kumpul seru dan kita nggak ada di sana, otak kita langsung menerjemahkannya sebagai sinyal bahaya. Aku dikucilkan. Aku nggak penting. Inilah yang memicu cemas dan tekanan untuk harus selalu ikut-ikutan. Bahkan pada hal yang sebenarnya nggak kita nikmati. Kombinasi ketiganya menciptakan badai sempurna bagi kesehatan mental. Dampaknya bukan sekadar gelisah sesaat. Kalau dibiarkan, FOMO bisa menyebabkan stres kronis, gangguan tidur, susah fokus, bahkan meningkatkan risiko depresi. Kamu jadi sulit menikmati momen yang ada di depan mata. Karena pikiranmu sibuk bertanya, di luar sana, aku lagi ketinggalan apa ya? Kenapa hapus sosmed bukan jawaban satu-satunya? Nah, reaksi paling umum setelah mendengar semua dampak buruk tadi biasanya, ya udah, hapus aja semua akun media sosial. Teorinya sih, masuk akal. Nggak ada pemicu, nggak ada masalah, kan? Tapi dalam praktiknya,
Ini bukan solusi yang realistis atau efektif untuk semua orang. Coba kita lihat faktanya. Data terbaru menunjukkan kalau rata-rata orang Indonesia menghabiskan waktu lebih dari 3 jam setiap harinya di media sosial. Angka ini membuktikan bahwa sosmed bukan lagi sekadar hiburan, tapi sudah menyatu dengan kehidupan sosial dan pekerjaan kita. Kita pakai untuk komunikasi, cari informasi, bangun jaringan, sampai jualan. Menyuruh seseorang berhenti total dari media sosial di zaman sekarang, itu mirip seperti menyuruh mereka berhenti pakai ponsel. Bisa, tapi luar biasa sulit. Menghindar total atau detox seringkali cuma jadi solusi jangka pendek. Begitu kamu online lagi setelah beberapa minggu, pemicu FOMO itu masih ada di sana. Dan karena kamu belum membangun pertahanan mental, dampaknya bisa jadi lebih parah dari sebelumnya. Kunci yang lebih berkelanjutan bukanlah penghindaran, avoidance, tapi pengelolaan, manajemen. Ini bukan tentang lari dari masalah, tapi membangun kekuatan untuk menghadapinya. Sama seperti kita nggak akan berhenti keluar rumah hanya karena takut kena penyakit, tapi kita membangun imunitas tubuh. Di dunia digital, kita juga perlu membangun imunitas mental. Inilah kenapa pendekatan yang akan kita latih jauh lebih ampuh. Kita nggak akan buang alatnya, tapi kita akan belajar cara memakainya dengan benar. Sesuai kemauan kita, bukan kemauan algoritma. Kita akan mengubah hubungan kita dengan media sosial, dari yang tadinya reaktif dan penuh cemas, menjadi proaktif dan tenang. Solusinya, menggabungkan mindfulness dan JOMO. Jadi apa imunitas mental yang kita butuhkan itu? Jawabannya ada pada kombinasi dua konsep hebat. Mindfulness dan JOMO, the joy of missing out. Kita bedah satu-satu. Mindfulness adalah latihan untuk hadir sepenuhnya di momen ini. Di sini, sekarang. Ini adalah tentang menyadari pikiran, perasaan, dan sensasi di tubuhmu tanpa menghakiminya. Saat rasa cemas karena FOMO datang, reaksi alami kita adalah panik atau berusaha mengusirnya. Mindfulness justru mengajarkan sebaliknya. Amati saja perasaan itu. Sadari, oh, aku lagi cemas karena lihat postingan tadi. Dengan mengamatinya, kamu menciptakan jarak antara dirimu dan emosimu. Kamu bukanlah rasa cemas itu. Kamu adalah seseorang yang sedang merasakan cemas. Latihan sederhana seperti fokus pada napas bisa secara instan menenangkan sistem saraf dan menarik fokusmu kembali dari dunia maya ke dunia nyata. Lalu, ada JOMO, atau Joy of Missing Out. Ini kebalikan total dari FOMO. JOMO adalah perasaan bahagia dan lega saat kamu dengan sengaja memilih untuk nggak ikut-ikutan semua hal. Ini adalah seni untuk bilang tidak pada hal-hal yang enggak penting buatmu, supaya kamu bisa bilang ya pada hal-hal yang benar-benar bikin kamu bahagia. JOMO adalah menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Secangkir kopi di pagi hari, obrolan mendalam dengan sahabat, atau sekadar menikmati waktu sendirian tanpa merasa bersalah. Ini adalah sebuah deklarasi kemerdekaan. Bahagiaku nggak ditentukan oleh apa yang lagi tren, tapi oleh pilihanku sendiri. Kenapa keduanya harus digabung? Karena mereka saling melengkapi dengan sempurna. Mindfulness memberimu alat untuk menenangkan badai cemas saat itu juga. Anggap ini pertolongan pertama pada kecemasanmu. Sementara itu, JOMO adalah perubahan pola pikir jangka panjang. Ia membangun fondasi kebahagiaan yang datang dari dalam, bukan dari validasi luar. Gabungan keduanya menciptakan latihan aktif yang bukan cuma menahan efek negatif sosmed, tapi secara proaktif menggantinya dengan perasaan positif. Kamu nggak hanya bertahan dari FOMO, kamu mengubahnya menjadi sumber kebahagiaan JOMO dengan bantuan kesadaran. Mindfulness. Inilah yang membuat teknik ini sangat praktis dan transformatif. Kamu nggak perlu nunggu bertahun-tahun. Kamu bisa merasakan bedanya hanya dalam beberapa kali latihan. Dan sekarang, kita akan coba melakukannya bersama. Latihan terpandu. 10 menit menuju ketenangan. Yuk, kita langsung praktik sekarang. Nggak perlu pindah tempat. Cukup duduk dimanapun kamu berada. Latihan ini cuma butuh sekitar 10 menit. Kalau kamu lagi menyetir atau melakukan sesuatu yang butuh perhatian penuh,
Tolong pause dulu dan lanjutkan nanti saat kamu sudah di tempat yang aman dan nyaman. Oke, siap? Mari kita mulai. Langkah 1, persiapan, 2 menit. Pertama, silent semua notifikasi media sosial di ponselmu. Cukup untuk 10 menit ke depan. Letakkan ponselmu dengan layar menghadap ke bawah. Sekarang cari posisi duduk yang nyaman. Nggak perlu bersila, duduk tegak tapi rileks di kursi saja sudah cukup. Letakkan tanganmu di atas paha. Pejamkan mata kalau kamu nyaman, atau cukup arahkan pandanganmu ke bawah. Kita mulai dengan mengambil 5 tarikan napas dalam. Tarik napas pelan-pelan lewat hidung, rasakan perutmu mengembang. Tahan sebentar. Lalu hembuskan perlahan lewat mulut. Lepaskan semua beban. Lagi, tarik napas. Dan hembuskan. Tarik napas dalam-dalam, penuhi paru-parumu. Dan lepaskan semua ketegangan. 2 kali lagi. Sekarang coba akui perasaanmu. Katakan dalam hati. Saat ini aku merasa, sebutkan perasaanmu. Cemas, lelah, iri. Karena melihat, sebutkan pemicunya, postingan teman, dan lain-lain. Aku terima perasaan ini, tapi aku memilih untuk fokus pada diriku saat ini. Mengakui perasaan itu adalah langkah pertama untuk melepaskannya. Langkah 2, inti mindfulness, 5 menit. Sekarang alihkan seluruh perhatianmu pada napas. Nggak perlu diubah, cukup amati saja. Rasakan sensasi udara yang masuk lewat hidung. Mungkin terasa sedikit lebih dingin. Dan rasakan udara yang keluar, sedikit lebih hangat. Rasakan perutmu yang naik dan turun. Pikiranmu pasti akan melayang kemana-mana. Mungkin ke postingan tadi, atau ke daftar kerjaanmu. Itu sangat normal. Tugasmu bukan menghentikan pikiran itu. Tugasmu adalah setiap kali kamu sadar pikiranmu berkelana, dengan lembut, tanpa menghakimi diri sendiri, kembalikan lagi perhatianmu ke napas, lagi dan lagi. Setiap kali kamu berhasil mengembalikan fokusmu ke napas, kamu sedang melatih otot mindfulnessmu. Kamu sedang mengajari otakmu untuk tidak terseret oleh setiap emosi yang lewat. Biarkan pikiran seharusnya aku begini, atau hidupku kurang seru datang dan pergi seperti awan di langit. Kamu adalah langitnya, luas dan tidak terpengaruh. Pikiran itu hanya awan yang numpang lewat. Kembali ke napas, rasakan momen saat ini. Langkah 3, mengaktifkan JOMO 3 menit. Sekarang, sambil tetap menjaga napas yang tenang, mari kita aktifkan Joy of Missing Out. Dalam hati, coba sebutkan 3 hal sederhana yang kamu syukuri dari duniamu yang nyata saat ini. Bukan sesuatu yang besar atau keren untuk diposting. Cukup hal-hal kecil. Mungkin rasa hangat dari teh yang kamu minum pagi ini. Mungkin cahaya matahari yang masuk lewat jendela. Mungkin suara tawa anggota keluarga yang kamu dengar kemarin. Atau sesederhana sensasi nyaman dari kursi yang sedang kamu duduki. Coba benar-benar rasakan syukur itu. Bukan cuma kata-kata, tapi sebagai perasaan hangat di dadamu. Inilah duniamu. Inilah kebahagiaanmu yang nyata, yang nggak butuh like dari siapapun. Sekarang, bayangkan dengan jelas, kamu sedang dengan gembira melewatkan sesuatu. Bayangkan ada tren viral atau acara heboh yang lagi terjadi di dunia maya. Lalu bayangkan dirimu dengan senyum puas, memilih untuk menikmati momen tenang ini. Ucapkan dalam hati, aku memilih kedamaian ini. Aku memilih waktu berkualitas dengan diriku sendiri. Dan aku bahagia dengan pilihanku. Rasakan kegembiraan dari pilihan itu. Itulah JOMO. Langkah 4, penutup dan jangkar, 1 menit. Oke, sekarang perlahan-lahan bawa kembali kesadaranmu ke ruangan ini. Gerakan sedikit jari tangan dan kakimu. Kalau sudah siap, buka matamu. Gimana perasaanmu? Mungkin sedikit lebih tenang, sedikit lebih lega. Perasaan ini adalah jangkar atau anchor kamu. Tantangannya, lain kali kamu buka media sosial, coba pasang timer. Mungkin 15 atau 20 menit. Selama waktu itu, sadari apa yang kamu rasakan. Kalau FOMO muncul, ingat perasaan tenang ini. Ingat bahwa kamu punya pilihan. Setelah timer bunyi, tutup aplikasinya. Katakan pada dirimu sendiri,
Hidupku ada di sini, bukan di dalam layar itu. Call to action. Latihan ini akan makin terasa efeknya kalau dijadikan kebiasaan. Coba lakukan ini setiap pagi sebelum buka media sosial, atau malam hari sebelum tidur. Hanya 10 menit setiap hari bisa mengubah hubunganmu dengan dunia digital secara drastis. Saya penasaran dengan pengalamanmu. Coba praktikkan teknik ini selama 3 hari ke depan, lalu balik lagi ke sini. Tulis di kolom komentar, apa yang kamu rasakan? Apa perubahan terkecil yang kamu sadari? Apakah jadi lebih mudah untuk menutup aplikasi sosmed? Apakah rasa cemasnya berkurang? Ceritamu bisa jadi kekuatan buat teman-teman lain yang merasakan hal yang sama. Kesimpulan, pada akhirnya tujuannya bukan untuk membenci atau lari dari media sosial. Tujuannya adalah mengambil kembali kendali, mengubahnya dari sumber kecemasan menjadi sebuah alat yang kita gunakan dengan sadar dan sengaja. Dengan menggabungkan kesadaran dari mindfulness dan kebahagiaan sejati dari JOMO, kita tidak lagi jadi korban algoritma dan perbandingan sosial. Kita menjadi sutradara dari pengalaman digital kita sendiri. Kita belajar bahwa ketenangan sejati tidak ditemukan dengan melihat keluar pada apa yang orang lain punya, tapi dengan melihat ke dalam pada apa yang sudah kita punya. Ingat, kamu nggak perlu menghilang dari dunia maya untuk menemukan kedamaian. Kamu hanya perlu kembali pada dirimu sendiri. Kamu punya kekuatan untuk memilih. Pilihlah kegembiraanmu, pilihlah ketenanganmu, pilihlah hidupmu yang nyata. Bersama Kinanti di Inner Self Channel, tetap semangat.